Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Yang ada di rumah semoga sehat selalu. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan selalu. Teman-teman sini kita akan membahas mempresentasikan tentang identitas nasional dan integrasi nasional. Oke teman-teman, sebelum kita mempresentasikan, lebih baiknya kita memperkenalkan lebih dahulu. Oke ya, sebelumnya kita dari kelompok 1. Nama saya sendiri Panduran Abdullah. Saya Wasatul Alam Pratama. Saya Cindy Noviati. Saya Nabila Ramadhani. Ini saya Renis Kristianingsi. Nama saya Dewi Lindasari. Yang pertama kita akan membahas tentang identitas nasional. Nah, apa sih arti dari identitas tersebut? Teman-teman, identitas berasal dari kata Inggris yang berarti identity, yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda, dan yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Oke teman-teman, jadi menurut terminologi antropologi, identitas tersebut ada sifat khas gitu. Jadi jika disimpulkan adalah identitas adalah ciri-ciri jati diri yang memiliki ciri khasnya atau memiliki sifat khas pada seseorang atau sesuatu sehingga dapat membedakannya dengan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bangsa. Teman-teman ada yang tahu gak nih pengertian bangsa? Pengertian bangsa itu adalah dalam bahasa Inggris itu nation. Yang kata nation berasal dari kata Latin yang itu natio, yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, keturunan, suatu bangsa yang memiliki kesamaan keturunan, orang-orang yang sama dengan keturunannya. Maka dapat diartikan bangsa adalah suatu kelahiran atau suatu keturunan dari generasi sebelumnya atau turun-temurun teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas konsep bangsa memiliki dua pengertian menurut Badri Yatim. Jadi bangsa ini menurut pengertiannya dua gitu teman-teman. Dan menurut Badri Yatim tahun 99, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis, dan bangsa dalam pengertian politis teman-teman. Oke, teman-teman yang tahu gak nih bangsa menurut sosiologis, antropologis teman-teman? Nah, menurut antropologis ini masyarakat dalam persekutuan yang hidup dengan satu kesatuan dengan ras yang sama, bahasa yang sama, agama yang sama, adat istiadatnya sama, sejarahnya pun sama teman-teman. Jadi bangsa menurut sosiologis dan antropologis ini adalah suatu bangsa dengan persekutuan yang hidup bermasyarakat dengan kesamaan gitu teman-teman, seperti ras, bahasa, dan lain-lain. Nah selanjutnya ada pengertian bangsa menurut politis. Nah teman-teman ada yang tahu gak nih politis? Menurut politis apa? Oke, nah di sini saya jelaskan. Menurut politis itu adalah jadi bangsa itu penduduk atau warga negara yang diam di suatu daerah yang sama. Jadi masyarakat itu adalah penduduk warga yang terdiam, yang tempat tinggalnya di suatu daerah yang sama, pemerintahnya sama, dan tunduk pada kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi gitu. Jadi teman-teman tuh patuh dengan peraturannya, tata negaranya gitu kan, perundang-undangannya, hukum-hukumnya gitu kak. Kalian tuh patuh gitu ya. Selanjutnya ada kultur unity dan political unity. Teman-teman ada yang tahu gak nih? Nah, pengertian dari kedua ini itu sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi cultural unity ini adalah sama dengan pengertian menurut Badri Yatim. Yang pertama yaitu sosiologis dan antropologis teman-teman. Jadi masyarakat yang mempunyai kesamaan gitu dari ras, bahasa, agama, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah selanjutnya political unity. Nah ini tuh sama dengan pengertian Badri Yatim yang diungkapkan, yaitu pengertian dalam arti politis, yaitu jadi teman-teman tuh yang bertempat tinggal yang sama, pemerintahnya sama, kedaulatannya sama, dan kita tuh tunduk dengan kedaulatan tersebut. Kita tunduk dengan undang-undang, kita patuh dengan undang-undang tersebut, kekuasaan tertinggi. Jadi yaitu sebagai apa ya, kita tuh harus patuh dengan kita tinggal di negara mana gitu, peraturan-peraturannya kita tuh patuh terhadap tersebut. Itu yang disebut political unity teman-teman.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Untuk saudara Ilham dipersilakan. Proses pembentukan bangsa dan negara. Secara umum, ada dua proses pembentukan bangsa dan negara, yaitu yang pertama ada proses model ortodoks dan model mutakhir. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara sendiri. Contohnya seperti bangsa Yahudi yang mendirikan negara Israel. Terus yang kedua ada model mutakhir. Model mutakhir itu berawal dari adanya negara yang terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri. Sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya seperti negara Amerika Serikat yang terbentuk karena penjajahan dari bangsa Prancis. Terus selanjutnya kita akan membahas identitas kultural dan identitas nasional. Identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan disatukan merujuk pada bangsa dan konteks budaya atau bangsa dan arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan daerah asal atau homeland. Terus yang kedua ada identitas political unity atau identitas kebangsaan. Negara terbentuk dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama, atau dapat dikatakan negara terbentuk dari faktor-faktor objektif bangsa. Terus selanjutnya ada identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia ada faktor pembentukan identitas bersama. Di antaranya ada primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Selanjutnya ada identitas nasional Indonesia dan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Faktor pembentukan identitas bersama. Yang pertama, primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa-bangsa dan negara. Oke, selanjutnya dari faktor pembentukan identitas bersama itu, selanjutnya itu ada faktor sakral yang kedua. Nah, faktor sakral itu adalah faktor yang dapat berupa kesamaan agama yang diikut masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa dan negara. Nah, dari agama yang dipeluk, terus ideologi doktriner, contohnya itu kayak misalnya adat-adat yang sudah ada gitu dan kita tuh mengikutinya, itu termasuk merupakan ke dalam faktor sakral. Nah, faktor sakral itu juga yang dapat membentuk suatu bangsa dan negara. Nah, yang selanjutnya itu ada tokoh atau kepemimpinan dari para tokoh yang disegani, terus yang dihormati oleh masyarakat yang dapat pula menjadi suatu faktor dalam menyatukan bangsa negara. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada faktor Bhinneka. Faktor Bhinneka adalah prinsip persatuan dalam perbedaan, yaitu kesediaan warga bangsa negara dalam bersatu dalam perbedaan namun tetap tidak meninggalkan kebiasaan atau adat yang telah dijalani. Contohnya seperti kayak suku bangsa, bahasa, ras, keagamaan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor sejarah. Faktor sejarah adalah persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah. Mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Jadi kayak contohnya sejarah itu kayak suatu rasa kesamaan yang timbul akibat dari sejarah itu sendiri atau nilai historis. Contohnya kayak misalnya kita merasa sama nih dengan orang lain, merasa satu darah gitu karena perjuangan kita, karena sejarah kita dalam Indonesia untuk merdeka itu sama, jadi kita ada rasa kesamaan gitu terhadap masyarakat yang lain. Selanjutnya itu ada perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi yang baru dalam pembentukan ekonomi untuk suatu kebutuhan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada kelembagaan. Nah, faktor lain yang dapat berperan dalam mempersatukan bangsa
dan negara itu tidak lepas dari faktor kelembagaan itu sendiri. Nah, dari faktor lembaga itu apa aja sih? Nah, faktor lembaga itu ada berupa lembaga pemerintah, lembaga politik, terus seperti birokrasi juga, angkatan bersenjata, dan pengadilan serta partai politik. Nah, selanjutnya identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia itu bersifat buatan dan sekunder. Nah, bersifat buatan karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitas setelah mereka bernegara gitu. Terus yang kedua itu ada faktor atau bersifat sekunder. Karena lahirnya identitas nasional setelah identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Nah, dalam bentuk identitas nasional itu apa aja sih di dalamnya? Yaitu yang pertama itu pasti penggunaan bahasa, yaitu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negaranya adalah sangsaka merah putih. Yang ketiga itu lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafahnya adalah Pancasila. Hukum dasarnya adalah UUD 1945. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, serta konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah yang diakui sebagai kebudayaan nasional. Nah, identitas nasional Indonesia ini harus perlu direkonstruksi kembali, yaitu dibangun, diwujudkan, dan dikembangkan. Nah, yang selanjutnya itu ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di sini banyak para ahli yang menjabarkan apa sih Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil salah satunya, yaitu menurut Handoko Hadi pada tahun 1944. Dia bicara Pancasila sebagai pernyataan jati diri bangsa mencakup 3 aspek, yakni Pancasila sebagai kepribadian bangsa, identitas bangsa, dan keunikan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila ini menurut Hardono Hadi sebagai pernyataan jati diri, yaitu identitas Pancasila ini sebagai ada 3 gitu dibaginya sama dia. Itu apa aja sih? Yang pertama itu kepribadian bangsa, yaitu faktor Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ini sebagai mencerminkan gitu kenyataan terhadap nilai-nilai yang dianut yang ada sebagai sebuah hasil interaksi antar kebudayaan masyarakat, ideologi sebagai pembentuknya. Contohnya seperti kayak kepribadian bangsa Indonesia itu kita sendiri yang kita tahu itu pastinya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, bangsa yang sederhana, bangsa yang terbuka gitu. Yang selanjutnya itu identitas bangsa sebagai unsur-unsur dasar kebudayaan Indonesia menjadi ciri khas dari waktu ke waktu. Contohnya kayak misalnya suku, bahasa, itu kan sebuah identitas bangsa itu sendiri. Nah, identitas bangsa itu sendiri juga tidak lepas hanya sebatas itu, banyak banget. Salah satunya juga aturan, kayak misalnya contohnya kayak pamali atau apapun itu kan adanya cuma di Indonesia aja. Nah, yang selanjutnya itu keunikan bangsa. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri di masyarakat luas atau masyarakat dunia. Nah, Pancasila sebagai jati diri pastinya di negara lain itu tidak ada keunikan seperti bangsa Indonesia, yaitu menggunakan Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, oleh sebab itu Pancasila sebagai keunikan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negara kebangsaan Indonesia. Ada 3 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah hakikat negara kebangsaan Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada proses terbentuknya negara Indonesia. Dan yang ketiga ada cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, hakikat negara Indonesia. Jadi, hakikat dari negara Indonesia ini adalah negara kebangsaan atau nation state. Nah, negara atau bangsa ini atau nation state dibangun, dilandasi, dan diikat oleh semangat kebangsaan atau disebut sebagai nasionalisme. Nah, nasionalisme ini diartikan sebagai tekad dari orang-orang di wilayah tertentu itu atau masyarakat dari bangsa itu sendiri untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang walaupun warga masyarakat itu memiliki rasa, etnik, agama, ataupun budaya bahkan dalam sejarah yang berbeda sekalipun. Selanjutnya, ada faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan di bawah
penjajahan bangsa Indonesia yang telah dilakukan selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan untuk terbebas dan merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan suatu tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke atau sekarang kita bilang sebagai negara Indonesia. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara. Selanjutnya, ada proses terbentuknya negara Indonesia itu sendiri. Secara teoritis, perkembangan terbentuknya negara Indonesia itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tekad kuat untuk menghapus segala bentuk penindasan dan penjajahan suatu bangsa bagi bangsa atau negara lainnya. Yang kedua, adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Yang ketiga, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang keempat, kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Dan yang kelima, negara Indonesia menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UUD, dan dasar negara. Akan membahas tentang visi bangsa Indonesia. Apa sih visi bangsa Indonesia itu? Tentunya visi bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, damai, berdaya saing, maju, dan demokratis. Damai di sini dimaksudkan adalah dari berbagai ragam budaya, suku, ras, serta agama. Masyarakat Indonesia dapat menghargai satu sama lain, menghormati serta bertoleransi adanya perbedaan. Kemudian adil dimaksudkan di sini adalah pembangunan dari Sabang sampai Merauke dapat dirasakan seluruh masyarakat, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian berdaya saing, masyarakat Indonesia mampu berdaya saing dengan masyarakat di negara-negara lain. Seperti contohnya dapat mengikuti ajang perlombaan, olimpiade, serta seperti waktu itu kita mengikuti Asian Games dan lain sebagainya. Kemudian maju, dimaksudkan maju adalah bukan hanya tentang manusianya, sumber daya manusia yang maju, namun perekonomiannya juga maju, serta pembangunannya maju, transportasinya maju, kemudian kesehatannya maju, pendidikannya pun tak luput harus maju. Disitulah dikatakan visi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak hanya memiliki visi, namun juga cita-cita serta tujuan. Apa sih cita-cita bangsa Indonesia? Cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan negara Indonesia ini tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, itulah visi, cita-cita, dan juga tujuan negara. Oke, saya akan melanjutkan tentang RPJM. RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang terdapat visi pembangunan nasional pada tahun 2010 sampai 2014. Di antaranya ada 3. Yang pertama, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, demokrasi. Dan yang ketiga, keadilan. Kesejahteraan rakyat itu pembangunan ekonomi yang berlandaskan dalam keunggulan daya saing, sumber daya alam, serta sumber daya manusia dan budaya bangsa. Dan yang kedua, demokrasi. Demokrasi ini terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang bermartabat tinggi, berbudaya, serta menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, dan juga bertanggung jawab. Dan yang ketiga, keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata dari Sabang sampai Merauke, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Tadi teman-teman sudah mendapatkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang identitas nasional, kemudian bagaimana sebuah negara bisa terbentuk, kemudian ketika setelah
setelah terbentuk suatu negara itu ada yang namanya integrasi nasional. Uh, Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan istilah ini, dengan kata integrasi nasional. Nah, integrasi nasional sendiri adalah pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegrasi artinya terpadu atau bergabung agar menjadi kesatuan yang utuh. Nah, menurut definisi sendiri, integrasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan yang kedua adalah membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Nah, dari definisi ini tadi kan kita telah mendapatkan beberapa faktor-faktor yang dapat membentuk suatu negara. Itu diantaranya tadi ada faktor primordial, ada faktor sakral, kemudian ada faktor ideologi juga yang berupa kalau di Indonesia itu ideologi Pancasila. Nah, itu dalam integrasi ini, kenapa adanya integrasi? Integrasi ini menyatukan keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tersebut sehingga terbentuk yang namanya integrasi nasional atau penyatuan nasional gitu, secara nasional. Selanjutnya, istilah integrasi nasional mempunyai dua macam pengertian. Yang pertama dilihat dari ilmu politis. Dilihat dari ilmu politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Maksudnya adalah di dalam ilmu politik ini lebih melihat kepada apa sih yang kemudian membentuk suatu identitas nasional. Ilmu politik melihat dari kelompok budaya dan kelompok sosial yang ada di masyarakat yang kemudian membentuk suatu identitas nasional. Kemudian menurut ilmu antropologis, yang mana ilmu antropologis ini adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku, kemudian kebudayaan, dan juga mengkaji tentang sikap, kemudian perilaku masyarakat, manusia lebih tepatnya. Jadi menurut ilmu antropologis ini, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi ilmu antropologis ini lebih melihat unsur-unsur budaya yang berbeda dari berbagai macam. Kita kan Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah, kemudian suku, ras, dan sebagainya berbeda. Kemudian ada satu keserasian sehingga membentuk yang namanya integrasi nasional. Nah, selanjutnya jenis-jenis integrasi nasional menurut Myron Weiner dalam Yahya Muhaimin dan Colin McAndrew pada tahun 1982, ia membedakan 5 jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa, kemudian yang kedua ada integrasi wilayah, yang ketiga ada integrasi nilai, yang keempat ada integrasi elit massa, dan yang kelima ada integrasi tingkah laku. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini lebih mengarah kepada penyatuan berbagai kelompok budaya ke dalam satu kesatuan wilayah yang pada akhirnya ini membentuk identitas nasional. Contohnya itu seperti bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan bersedia berintegrasi dalam suatu negara, yakni negara Indonesia yang dilandasi semangat kebangsaan dan kesatuan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini pembentukan wewenang dan kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil yang memungkinkan beranggotakan satu kelompok budaya sosial tertentu. Contohnya, negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Jadi setiap daerah itu ada satu kesatuan gitu, ada masyarakatnya itu mempunyai integritas. Kemudian yang ketiga adalah integrasi nilai. Integrasi nilai adalah yaitu
adanya konsensus atau persetujuan, ada konsen atau persetujuan gitu ya, terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Contohnya seperti masyarakat Indonesia sepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan. Kemudian selanjutnya ada integrasi elit massa, di mana elit itu kan artinya pemerintahan, dan massa itu orang banyak atau orang-orang yang diperintah itu ya. Jadi integrasi elit massa ini adalah kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Contohnya adanya komunikasi yang intensif antara kepala desa dengan para warga yang menciptakan integrasi dalam wilayah tersebut itu. Kemudian yang terakhir ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini adalah kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai satu tujuan tertentu. Contohnya seperti orang-orang yang mendirikan atau kemudian mendirikan suatu perusahaan, kemudian lalu mereka bekerja sama di bawah satu manajemen, karena di dalam organisasi tersebut ini kan ada aturan, kemudian ada aturan yang mengatur tingkah laku mereka. Jadi secara tidak langsung ada integrasi gitu untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengembangan integrasi. Howard Wiggins dalam Yahya Muhaimin dan Colin McAndrew pada tahun 1982 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. Kelima cara tersebut adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar, kemudian yang kedua itu gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, lalu yang terakhir adalah karena adanya kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama adanya ancaman dari luar. Ini contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia tentunya bersatu atau dan berintegrasi melawan penjajah tersebut karena tidak mau lagi mengalami penjajahan. Kemudian yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan yang seperti apa sih yang kemudian dapat meningkatkan integrasi nasional masyarakat di suatu negara, yaitu umumnya pemimpin yang karismatik, kemudian dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya menyatukan bangsanya sebelum tercerai-berai. Contohnya ini Presiden Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Jadi birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam gitu. Jadi ketika sistem pelayanan publiknya baik, itu bisa meningkatkan rasa integrasi nasional masyarakat di suatu negara. Kemudian yang keempat ada ideologi nasional. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi dapat menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada yang ideologi kita itu kan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi itu diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga mampu mengintegrasikan. Pancasila dapat menjadi sarana integrasi bangsa gitu. Kemudian yang terakhir adanya kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut dapat menerima sebagai satu kesatuan. Gitu. Yaitu sekian dari saya, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kami akan berusaha menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.